Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Susilawati. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 096. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengambilan keputusan investasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saatnya memasuki penjelasan materi pertama kita, yaitu tentang pengertian kata investasi. Kita mungkin sering mendengar kata investasi, seperti investasi untuk jangka waktu ke depan, investasi untuk masa depan. Kata investasi mungkin terdengar sangat familiar bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia bisnis. Kata investasi pun bagi orang awam juga terdengar sangat tidak asing. Nah, apa sih arti kata investasi yang sebenarnya? Investasi adalah kegiatan membeli aset di masa sekarang dan menyimpannya dengan harapan aset itu akan memberikan pendapatan atau meningkat nilainya di masa yang akan datang. Investasi sendiri juga dapat diartikan sebagai menunda penggunaan barang dan jasa yang telah dibeli sekarang dan baru menggunakannya di masa mendatang untuk menciptakan kekayaan. Jadi pengertian dari investasi ini 11-12 dengan menabung. Seperti contohnya kita investasi di saham. Berarti kita membeli saham dengan harapan saham tersebut dapat memberikan pendapatan untuk kita di masa yang akan datang. Pengertian investasi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita memasuki tentang jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan kita membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Kalau investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti contohnya reksadana. Materi yang berikutnya adalah macam-macam penilaian investasi. Yang pertama dari metode penilaian investasi ini ada NPV. NPV kepanjangannya adalah Net Present Value atau metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini, yaitu present value-nya, dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Berikut adalah cara untuk menghitung NPV. Rumus NPV adalah C1, yaitu arus kas per tahun pada periode pertama, kemudian dibagi 1 ditambah R. R di sini adalah suku bunga dalam bentuk bunga. Kemudian ditambah hingga ke periode T hingga di jumlah yang akan dihitung, kemudian dikurangi dengan C0. C0 di sini adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah. Baik, langsung kita masuk ke dalam contoh soalnya. Suatu perusahaan sedang merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 80 juta rupiah. Investasi ini diproyeksikan menghasilkan arus kas sebesar 100 juta rupiah di tahun selanjutnya. Nah, berapa NPV dari proyek tersebut dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian yang diminta adalah 10% atau 0,1 dan tidak ada nilai sisa pada akhir proyek? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus NPV tadi. 100 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,1 dan dikali 1. Kemudian dikurangi dengan 80 juta, maka hasilnya adalah 10.909.090 rupiah. NPV ini menunjukkan bahwa hasil NPV positif dan kemungkinan besar menguntungkan, sehingga manajer perusahaan tersebut dapat menerima proyek ini. Kemudian metode yang kedua adalah payback period atau disingkat dengan PP. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu dalam tahun maupun bulan. Rumus dari PP ini sendiri tergolong lebih sederhana, yaitu nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengambilan, investasi tersebut layak dilakukan.
Investor akan tertarik pada waktu pengembalian sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Langsung saja kita masuk ke soal payback period. Contohnya, perusahaan sumber sukses ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produk diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 220 juta. Sedangkan keuntungan bersih kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 55 juta per tahun. Lantas, rencana investasi pada pembelian mesin produksi dengan payback period memerlukan waktu berapa lama? Jawabannya akan seperti ini. Total dana investasi adalah 220 juta. Kemudian kas masuk bersih 55 juta rupiah. Lantas berapakah payback period pengembalian? Payback period adalah total dana investasi dibagi kas masuk bersih. Maka payback period adalah 220 juta dibagi dengan 55 juta rupiah. Maka hasil payback periodnya adalah 4 tahun. Metode penilaian investasi yang ketiga adalah average rate of return atau bisa disingkat dengan ARR. ARR disebut juga dengan Financial Statement atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Untuk rumus ARR adalah rata-rata laba setelah pajak, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi, kemudian hasilnya dikali dengan 100%. Nilai ARR menyatakan presentasi laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut akan semakin menguntungkan. Metode penilaian investasi yang keempat adalah Internal Rate of Return atau bisa disingkat dengan IRR. Selain Average Rate of Return atau ARR, ada pula Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas pada masa yang akan mendatang. Rumus IRR adalah RK ditambah dengan NPV RK dibagi dengan TPV RK dikurangi TPV RB, kemudian dikali dengan RB, dikurangi dengan RK. Penjelasannya adalah RK adalah tingkat bunga yang lebih kecil, RB adalah tingkat bunga yang lebih besar, kemudian NPV RK adalah NPV pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK adalah total present value of process pada tingkat bunga yang kecil, kemudian TPV RB adalah total present value of process pada bunga yang besar. Jadi jika dijabarkan akan menjadi rumus IRR adalah tingkat bunga yang lebih kecil ditambah dengan hasil dari NPV pada tingkat bunga yang kecil dibagi dengan total present value tingkat bunga yang besar dikurangi dengan yang kecil, kemudian hasilnya dikali dengan tingkat bunga yang lebih besar dikurangi dengan tingkat bunga yang lebih kecil. Nah, metode penilaian investasi yang terakhir akan saya bahas di sini adalah Profitability Index atau disebut dengan PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value PV kas masuk dengan PV kas keluar. Untuk rumus Profitability Index di sini adalah nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan investasi awal. Nilai Profitability Index yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, maka investasi tersebut tidak layak. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang materi pengambilan keputusan investasi. Bagaimana? Teman-teman semakin pusing kan? Ya, sama saya juga semakin pusing. Daun pandan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Zim salabim zim zim salabim zim zim salabim zim zim.